keadaan Mekah sebelum perang Uhud. Disebutkan kanat Makkatu tahtariku ghaidhan 'alal muslimina mimma asabaha fi ma'rakati Badrin. Saat itu kondisi Mekah sebelum perang Uhud mengalami situasi yang panas, ya, yang membakar. Hal itu disebabkan karena kedengkian, kemarahan para penduduknya atas orang-orang muslimin dari apa yang menimpa mereka di perang Badar. Ya. Jadi setelah Badar usai, maka tidak ada cerita di kalangan mereka ketika mereka bercerita kecuali mengingat-ingat kekalahan mereka di perang Badar. Ya. Jadi kekalahan mereka di perang Badar itu terngiang-ngiang terus. Ya. Kenapa demikian? Faktornya banyak. Di antaranya adalah yang tewas tidak cuma warga sipil, masyarakat biasa, tapi pembesar-pembesar Quraisy. Iya, panglimanya malah tewas, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Demikian pula yang lainnya. Sehingga membuat mereka tergoncang perasaan mereka. Kok bisa pembesar-pembesarnya keluar perang, justru malah mereka banyak yang tewas. Ada di antara mereka yang juga ditahan. Ya. Dan itu juga tidak mudah kalau zaman itu ditahan, ya, karena ada tebusan dan sebagainya. Kemudian juga persiapan mereka matang, perlengkapan mereka sangat lengkap, jumlah mereka banyak, ya, 1.000 orang lebih melawan pasukan yang hanya 319 orang. Itu kalau secara nalar mereka seharusnya pasukan musyrikin itu menang, ya. Dan mereka dalam hal akidah, ya, orang musyrikin ini akidahnya sudah satu padu, maksudnya akidah menyembah berhala itu sudah satu padu sejak lama. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dan juga kaum muslimin baru saja mereka masuk Islam. Ya. Jadi itulah diantara penyebab kenapa kemudian setiap perbincangan dalam keseharian mereka pasti mengingat kekalahan mereka di perang Badar. Ya. Jadi kalau orang Jawa mungkin mengatakan kok iso nih, jumlah yang begitu besar, persiapan yang matang kalah dengan mereka yang jumlahnya sedikit, perlengkapan, iya, sangat minim, ya, sangat minim, sehingga hal itu kemudian terus terngiang di benak mereka. Karena terus terngiang di benak mereka, kemudian, ya, kisah itu mereka ingat, apalagi keluarganya ada yang ikut tewas di sana, maka akan kemudian menjadikan hati mereka semakin dengki dengan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa kanat tajishu fiha naz'atul intiqam wa akhdus sa'ri. Ya, karena terus terngiang-ngiang diingatkan terus, maka orang-orang Mekah saat itu pun mereka ingin mengadakan balas dendam. Ya. Mau tidak mau harus ada peperangan setelah Badar untuk balas dendam.
hatta inna Quraisyan kanu qad mana'ul buka'a ala qatlahum fi Badrin. Bahkan sesekali di antara mereka saling menasihati antara satu dengan yang lainnya untuk tidak terus-terusan menangis, untuk tidak terus-terusan bersedih hati mengingat saudara mereka, keluarga mereka, anak orang tua mereka yang tewas di perang Badar. Ya, sampai segitunya, Pak. Ya, namanya orang sedih bisa berlarut-larut panjang. Tapi di antara mereka dia mengatakan intine wis ora sah do kelaran-kelaran. Ya. Enggak usah pada sakit hati. Berhenti menangis, siapkan kondisi, ya, siapkan apa yang harus dipersiapkan untuk melawan mereka. Karena kalau sedih terus, ya, kekuatan mereka akan melemah. Mereka juga mungkin akan terniang-niang, nanti nggak akan menang juga takutnya. Ya. Takut juga nanti tewas kalau ikut perang di sana. Maka sudah cukup menangisnya, berhenti dulu. Persiapkan bekal, ya, persiapkan persenjataan, kita akan kembali melawan kaum muslimin. Bahkan jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa mana'u minal istijali fi fida'il usara. Mereka terkadang juga melarang keluarganya yang di Mekah untuk menebus pasukan Badar dari kaum musyrikin yang tahan. Jadi pasukan musyrikin yang ditahan jangan cepat-cepat untuk dibebaskan. Dibiarkan saja dulu. Ya, dibiarkan saja dulu. Dan ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, secara tidak sengaja orang-orang musyrikin dahulu pun tahu bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah orang yang gampang menumpahkan darah. Ya. Secara tersirat, ya, mereka meyakini hal itu. Ya. Karena sampai mereka pun mau untuk membiarkan tawanan dari keluarga mereka yang tertawan untuk tidak segera dibebaskan. Padahal tawanan perang zaman itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, bisa saja kemudian bunuh saja, ngapain dihidup? Ya. Enggak ditebus-tebus, ya, kesuwen, sikat sekalian saja. Ya. Itu apa? Zaman itu. Ya. Tapi mereka mau mencegah dan tidak terlalu mudah untuk membebaskan keluarga mereka yang tertawan. Tersirat di situ adanya keyakinan dari orang musyrikin, janjane Muhammad kiyo, jane ora tego nek germateni. Ya. Karena mereka tahu keseharian Nabi Muhammad ketika di Mekah. Ya. Menyakiti dengan lisan pun tidak dilakukan oleh Nabi SAW, apalagi dengan tangan dan membunuh. Ya. Ketika mereka diboikot pun Nabi Muhammad SAW tidak membalas dengan begitu geramnya, begitu sadisnya. Iya. Maka tersirat memang adanya keyakinan dari orang-orang musyrikin bahwa Muhammad itu tidak akan mudah untuk membunuh. Dan kita tahu bagaimana sikap Nabi SAW kepada para tawanan. Ya. Sudah kita sampaikan di kisah perang Badar. Bagaimana Nabi berwasiat kepada para sahabat untuk berbuat baik kepada tawanan. Dikasih minum, dikasih pakaian, ditempatkan di tempat yang bagus, di masjid. Walaupun mungkin diikat, ya tawanan orang diikat ya melayu kan gitu. Ya wajar tawanan diikat itu, namanya juga tawanan. Kalau sekarang ada penjara, dimasukkan penjara dulu. Ya kalau enggak dia akan keluar, dia akan bebas. Bahkan bisa merancang, meneliti kelemahan-kelemahan dari orang-orang yang menangkap mereka. Maka diikat, tapi ditempatkan di tempat yang paling bagus, yaitu masjid. Di antara tujuannya agar mereka tahu bagaimana ibadahnya kaum muslimin, bagaimana dakwahnya kaum muslimin. Sebenarnya
ya tidak ingin menumpahkan darah, tapi karena dilawan, ya mau tidak mau harus bertahan dan melawan. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, sampai mereka menahan supaya orang-orang yang ditahan itu, yang ditawan, tidak segera dibebaskan. Wa ala asari ghazwati Badrin, dan disebabkan karena efek dan bekas dari perang Badar, ittafaqat Quraisyun ala an taquma biharbin syamilatin ziddil muslimin. Orang-orang Quraisy sepakat untuk membalas, menegakkan perang yang semisal dengan perang Badar untuk melawan kaum muslimin. Iya. Jadi karena efek dari perang Badar itu, kemudian kedengkian yang semakin ada di dada-dada mereka, kebencian yang begitu besar, mereka ingin mengadakan peperangan semisal perang Badar untuk melawan kaum muslimin. Tashfi ghaidaha wa tarwi ghillata hikdiha. Ya, tujuannya adalah untuk mengobati kemarahan mereka, ya, untuk mengobati kemarahan mereka, untuk menghilangkan dan melepaskan kedengkian mereka, ya. Karena nanti kalau sudah dilawan, dibalas, apalagi menang, dan nanti di perang Uhud kaum muslimin kalah, orang-orang musyrikin menang, sehingga mereka akan semakin puas, ya. Kekesalan mereka, kedengkian mereka akan terlepaskan, ya. Sudah balas, menang lagi. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa akhadhat fil istidad li khawdi fi misli hadhil ma'rakah. Maka akhirnya mereka pun melakukan persiapan-persiapan untuk, ya, membalas dendam, membuat, ya, peperangan semisal dengan perang Badar. Wa kana Ikrimah wa Sufyan wa Abu Sufyan, ya, ada Sufwan, ada Abu Sufyan, wa Abdullah bin Abi Rabi'ah aksara zu ama'i Quraisyin nasyatan wa tahammusan li khawdil ma'rakah. Dan saat itu di kalangan para pembesar Quraisy yang sangat menggebu-gebu untuk ayo segera peperangan itu ditegakkan, ya, balas dendam ini segera dilaksanakan, adalah diantaranya adalah Ikrimah bin Abi Jahal, ya, Ikrimah bin Abi Jahal. Dia juga termasuk yang sangat semangat untuk peperangan itu segera dilakukan. Demikian pula ada Safwan bin Umayyah, ya, Safwan bin Umayyah. Kemudian ada Abu Sufyan bin Harb, ada Abdullah bin Abi Rabi'ah, dan beberapa yang lainnya. هذا القرآن يوحدنا لطريق